Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di podcast Bapak ke Semarang, disiarkan dari Jalan Pahlawan nomor 1 Simpang 5 Semarang. Dr. Septiana, apa kabar? Baik, Pak. Alhamdulillah. Berapa lama nih kira-kira di Semarang nih? Sampai selesai atau mau diperpanjang? Aduh, Pak. Boleh, Pak, kali Boleh. diperpanjang. Iya. Dari mana asalnya? Saya dari Puskesmas Suke, Kabupaten Rembang, Pak. Puskesmas Suke. Suke Ya. Suke. Kalau dulu lulusan mana? Saya lulusan Fakultas Kedokteran Unsur Purwokerto, Pak. Oh, Purwokerto. Baik. Bersama teman-teman di sini juga hadir nih, sebetulnya juga jadi pemirsa nih semuanya di sini. Teman-teman. Hai. Sapa dulu Bu, dari Puskesmas Suke. Puskesmas Suke. Saya podcast dulu sama Bapak Hai. ya. Baik. Kira-kira berapa lama nanti di Bapak ke Semarang ini? Untuk pelatihan untuk luring ya, luring. Ya, Karena kemarin luringnya. dari ini berapa hari kemarin? Dari hari Senin sampai hari Sabtu. Sabtu, Ya. berarti 6 hari ya. Ya, Oke. 6 hari. Nah ini untuk selama luring ini yang dipelajari di Bapak ke Semarang apa saja? Banyak, Pak. Banyak yang kemarin kami dapatkan dari Zoom. Itu kan kita dikasih materi-materi Betul, ya, Pak betul, ya. betul. kemudian ketika kami di sini kita juga diberikan materi, kemudian kita juga diberikan suatu kasus dan dipersilahkan untuk praktek, Pak. Jadi kita Studi kasus dulu ya, ya. baru dari itu dipraktekkan. Dipraktekkan Tadi di langsung. Puskesmas mana tadi? Saya dan kelompok saya tadi ditugaskan di Puskesmas Kago, Pak. Menurut informasi dari pelatihan IFA ini ya, Ibu mendapat kasus ya positif. Berapa orang itu? Tadi di Puskesmas Kago itu pasiennya itu 19 orang. 19 orang. Iya, tapi yang positif hanya 2, Pak. 2 ya, Iya. berarti hampir 10% dong. Iya. Aduh, agak berat juga nih. IFA itu berapa sih targetnya sebetulnya? Jangan sampai di berapa itu target untuk hasil screening itu? Kalau Diharapkan bagus kalau semuanya tercapai ya screeningnya. 80%, Pak. 80% screeningnya. Screeningnya. Tapi yang positifnya harapannya berapa sebetulnya dari itu? Harapannya kalau bisa sedikit, Pak. Sedikit. Tapi dapat tadi 2 orang dari 19 berarti 10% dong. 10%, iya. Iya. Kebetulan saya orang Evin jadi langsung hitung. Ada 2 perasaan sebetulnya. Perasaan bagi dokter sendiri ya sebagai orang yang sedang memeriksa dan juga pasien. Iya. Sekarang pertanyaan seorang dokter, mengkomunikasinya perasaannya bagaimana, mengkomunikasikan kepada pasien gimana? Tadi awalnya kita kan Tapi memberikan yakin tidak yakin gitulah ya. Ya, kita memberikan penyuluhan terlebih dahulu, Pak. Tadi tentang apa itu kanker payudara dan apa itu kanker leher rahim ya, Pak ya. Kemudian setelah itu kami lakukan pemeriksaan satu persatu mulai dari langsung ya. sadanis, ya. Karena di Balai Besar Pelatihan Makassar itu pakai itu alat manekin. semacam apa namanya? Manekin, ya. Bukan manekin, makan alatnya seperti di planet itu pakai itu ya, pemeriksaan jarak jauh gitu ya gitu. Oh, visual. Visualnya. Virtual. Itu tadi gimana pemeriksaannya langsung ya? Langsung, Pak. Jadi ada pasien, kemudian kita lakukan pemeriksaan dan awalnya sih pasien itu merasa takut, Pak. Iya, merasa takut, tapi kita pastikan kembali lagi kalau memang ini screening untuk mendeteksi awal. Kalau memang hasilnya positif, pengobatannya itu jauh akan lebih mudah dan efektif. Prognosisnya akan Daripada lebih tahu-tahu tiba bagus. berat lagi Ya, ya. Kalau betul. jauh itu namanya ya. Betul. Deteksi dini kanker ini programnya bagaimana terutama di Puskesmas Suke? Suke? Di Puskesmas Suke, Pak. Suke. Ya. Kok namanya Suke sih mirip Afrika? Suke. Suke. Ah gitu. Iya. Nggak apa-apa lah, nggak usah dibahas Suke ya. Program yang ada di sana di Puskesmas Suke terkait dengan deteksi dini kanker ini gimana? Kebetulan di puskesmas kami itu ada, Pak. Waktu ada sih hari waktu flashback bulan kemarin itu ada bekerja sama dengan kodim setempat, Pak, untuk ibu-ibu anggota gitu ya, untuk pemeriksaan IFA Pap smear gitu. Dan
Tapi di puskesmas kami itu hanya melayani IVA gitu kan, karena mungkin Pak Absender kan tidak ada apa namanya Pak, bahan dan tidak ada peralatannya. Kemudian saya balik lagi, sebuah perasaan juga kan, seorang dokter juga punya perasaan. Begitu melihat seseorang positif apa namanya hasil pemeriksaan gimana? Ya kita lakukan konseling Pak. Kita kalau saya pribadi ya Pak, yang menemukan kasus positif tuh juga iya, nulis juga kan, iya, kan? Kasihan gitu kalau sama pasien Pak. Tapi untuk diri saya berarti, saya berarti mampu menemukan salah satu kasus yang positif gitu Pak. Itu teman-temannya ada yang nggak dapat kasus positif. Iya, loh. Kasihan itu Pak. Kasihan. Dapat kasus negatif Pak. Jadi positif dan negatif itu dipandang kasihan tidak kasihan itu dari segi apanya. Kasihan itu ketika mencari praktek, tapi kasihan juga buat pasiennya toh. Iya. Kemudian disampaikan tadi kepada pasiennya gimana jadi? Tadi kami sampaikan pada saat kita selesai pemeriksaan Pak, untuk membuktikan bahwa itu positif atau negatif, diyakinkan dan diyakinkan bahwa lesi itu bukan kanker Pak. Jadi memang kita kasih konseling bahwa ibu beruntung sekali bahwa didiagnosis lebih awal Pak. Jadi pengobatannya itu yang ditemukan tadi bukan positif ini ya kanker, tapi menunjukkan mendekati. Jadi hanya lesi Pak. Belum tentu kanker. Ya. Belum tentu kanker. Jadi dari 19 dua orang yang orang. Yang satu lesi, yang satu apa? Lesi juga Pak. Lesi juga. Oh, gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini program yang memang program prioritas nasional ya. Nanti kembalinya di pelatihan apa yang akan dilakukan oleh dokter Septiana? Jadi setelah kami pulang dari pelatihan di sini, kita tetap melaporkan pelatihan yang kami lakukan itu kepada kepala puskesmas terlebih dahulu Pak. Kemudian kita juga akan melakukan koordinasi dengan lintas sektoral, kemudian lintas pemegang program, kemudian dengan kepala desa dan para kader Pak, juga untuk sosialisasi dengan seluruh karyawan Pak gitu. Jadi untuk men-screening dan tujuannya untuk menurunkan angka. Sasarannya siapa aja sih yang screening sekarang untuk sasarannya itu Pak, pasangan usia. Pasangan subur ya. Oh iya. Pasangan subur yang ada di puskesmas kira-kira di Pusasake berapa orang? Di puskesmas Luke kira-kira 5.000 Pak. 5.000. Harus semua harus dalam program harus di itu semua ya. Iya. Screening sebetulnya ya. Screening semuanya. Oke. Kemudian saya mau bertanya, selama di Bapak ke Semarang itu gimana nih? Katanya jual apa tadi ujian ya tadi? Jual apa langsung lulus katanya ya? Itu hanya hoki Pak. Hanya hoki kan ya. Kalau kompetensi saya pikir bukan hanya hoki ya, tapi memang kita dalam pelatihan itu kita menanamkan pertama ada pengetahuan sendiri, pengetahuan bagaimana ketika dihitung perbedaan kompetensi ya. Sehingga dilatih kemudian anggaplah kompetensi terpenuhi, begitu kan Bu ya. Nah tadi ya selamat ya, jadi apa Bu tadi juara apa sih sebetulnya Ibu Septiana? Lulus awal. Lulus awal. Perasaan seorang katanya masih milenial katanya. Perasaannya gimana sih sebetulnya? Terkejut Pak. Oh terkejut. Karena saya pun ini Pak tidak percaya sama jawaban saya sebetulnya Pak. Kok saya bisa lulus gitu Pak? Iya. Jadi, tapi dengan dihubungkan dengan praktek sendiri gimana? Kan ada teorinya, ada prakteknya, tapi dinyatakan lulus. Tadi lulus di bidang apanya tadi? Kemarin tuh kan ada ujian ya Pak ya, ujian tentang berbagai pemeriksaan ya Pak ya, seperti nanti kita muter. Kemudian setelah itu dilakukan ujian tentang membaca Pak, membaca teledoiva itu Pak, foto-foto ya IVA yang positif atau yang negatif, kemudian tindak lanjutnya seperti apa. Tadi berapa yang disuruh baca, berapa IVA positif sama negatif? Kemarin itu dari soal yang dikeluarkan itu totalnya 25. Ya, 25 itu hasil soal. Semua ya? Ya. Berapa nilainya berapa ya kemarin? Kalau nilai tidak dikasih bocoran Pak. Oh gitu. Iya Pak. Jadi cuma pengumumannya cuma lulus atau tidak gitu. Tapi di ketentuan gimana sih?
tadi. Itu hanya teman-teman saja Pak yang Mungkin salah juga Pak, mungkin saya sebenarnya. Oh gitu. Kok gitu? Saya ingat sama Dr. Tiken. Baiklah, Dr. Septiana, waktu kita juga sangat terbatas. Terima kasih atas kehadirannya. Ini juga dalam rangka sekalian uji coba podcast atau ruang podcast terbaru di Bapakes Semarang. Sebelumnya tidak seperti ini, tapi kita akan data ya. Karena salah satu media pembelajaran itu adalah dengan bagaimana kita menggunakan ya teknologi terkait dengan pembelajaran. Ya. Selamat mengikuti pelatihan selanjutnya besok penutupan ya. Ya. Mudah-mudahan diumumkan betul komplain atau tidak gitu. Ya, amin. Baik pemirsa sekalian, demikian wawancara atau ngobrol-ngobrol singkat dengan Dr. Septiana. Selamat berjumpa kembali nanti di podcast selanjutnya, disiarkan langsung dari Simpang 5 Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa dulu itu dari Puskesmas mana Sake? Halo Puskesmas Suke. Suke, Sake terus ya. Bergabung di sini ya nanti ya. Mirip makanan Jepang itu, Suke itu. Sluke. Suke. Slu. Suke. Suke.